Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan menghadiri satu pemberkatan peneguhan pernikahan dari Ardi Suryo Atmojo, putra dari Bapak Ibu Kalisna dan Naftali Pramudita Putri, putri dari Bapak Harto Wadoyo, Ibu Puji Handayani. Untuk menyambut kedua mempelai dan seluruh keluarga, saya undang Bapak Ibu Zara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu,
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu, Allah kami yang kami tinggikan, Allah kami yang kami agungkan. Hari ini Tuhan, kami hadir, kami bawa anak-anak-Mu, Ardi Suryo Atmojo, putra dari Bapak Ibu Kalisna, dengan Naftali Pramudita Putri, putri dari Bapak Hartowardoyo dan Ibu Puji Handayani. Dua keluarga akan Kau satukan, dua insan akan Kau satukan dalam pernikahan yang kudus, yang suci, yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak, kami mau serahkan seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir, bahkan pemberitaan firman-Mu akan meneguhkan, akan menghantar dan bahkan menjadi rema di dalam Ardi dan Naftali untuk menjalani kehidupan berumah tangga sehingga menjadi keluarga yang bahagia, yang sejahtera, bahkan sakinah, glory di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir saat ini. Roh Kudus, Engkau beri pengurapan pada kami pada saat ini. Dan ruangan di tempat ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang luar biasa. Dan kamu memujikan puji-pujian di hadapan-Mu sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan duduk mempelai berdua beserta Bapak Ibu Kalisna dan Ibu Kalisna dan Bapak Harto dan Puji Handayani. Tuhan Yesus memberkati.
belum lega kalau belum ada berkat dan anugerah yang dari Tuhan, benar ya. Belum ada firman Tuhan yang dibagikan, belum lega. Dan pasti Ardi dan Naftali, betul, engkau pasti akan mengidam-idamkan satu keluarga yang bahagia, bukan begitu? Dan hanya sekali saja menikah sampai maut memisahkan kalian berdua, betul. Tetapi kalian harus tahu bahwa firman Tuhan untuk satu pernikahan yang bahagia, prinsip-prinsipnya harus tahu. Sehingga ketika engkau nanti masuk dalam satu pernikahan, itu tidak kaget lagi karena sudah ada firman Tuhan. Sebelum engkau diberkati, sebelum engkau diteguhkan pernikahanmu oleh Tuhan dan seluruh jemaat, saudara-saudara, orang tua semua hadir, ya, sehingga engkau nanti dapat mantap masuk dalam keluarga yang bahagia. Amin. Ardi, Naftali siap? Saya akan bacakan di dalam Mazmur 112 ayatnya yang 1 sampai dengan yang ketiga. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Jadi di sini untuk menjadi pernikahanmu nanti bahagia, damai sejahtera, bahkan dilimpahi oleh berkat Tuhan, ternyata harus ada dua hal, ingat. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Dan yang kedua, hidup menurut firman Tuhan. Amin. Dua, apa coba Ardi? Dua ini aja dihafalkan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, Naftali, apa yo? Baru diberitahu sudah lupa. Yang kedua apa? Hidup menurut firman Tuhan. Harus hafal ini ya. Dua ini harus diingat-ingat. Supaya apa? Anak cucumu nanti perkasa di bumi. Amin. Supaya bukan hanya anak cucu diberkati, tapi engkau dilimpahi harta, kekayaan dalam rumah tanggamu. Dan kebajikan selalu ada dalam rumah tanggamu. Ini menjadi teladan rumah tangga Kristen yang luar biasa. Amin. Apa tadi? Dua? Iya, yang kedua, hidup penuh dengan firman Tuhan. Ya sekarang saya mau jelaskan, hidup takut akan Tuhan itu yang bagaimana? Hidup takut akan Tuhan, ini sudah ada di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi hidup takut akan Tuhan ternyata harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, utuh, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Nomor satu Tuhan di atas segala-galanya. Ya, itu mengasihi Tuhan, itu takut akan Tuhan. Nah, engkau Ardi, kalau engkau nanti mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan dengan mengasihi Tuhan, engkau pasti, saya jamin Naftali, ya Bapak Ibu semuanya, jadi saksi semuanya. Kalau Ardi nanti takut akan Tuhan sebagai seorang imam, sebagai seorang suami nanti, maka engkau nanti akan menjadi suami yang sangat-sangat mengasihi istrimu. Karena engkau mengasihi Tuhan, otomatis engkau akan mengasihi istrimu. Juga dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu juga. Ya, dengan segenap akal budimu, semua engkau curahkan untuk mengasihi istri. Otomatis engkau juga mengasihi anak-anakmu nantinya yang akan diberikan Tuhan kepadamu, amin. Tapi harus takut akan Tuhan dulu, baru nanti kau bisa ya mengasihi istri dan anak-anakmu. Ya itu. Kemudian istri sekarang.
Naftali, ya engkau harus menjadi seorang istri nantinya untuk Ardi dan ibu bagi anak-anakmu yang takut juga akan Tuhan, ya. Karena ketika engkau nanti mengasihi Tuhan dengan segenap hidupmu, engkau nanti akan menjadi istri yang baik, istri yang jujur, istri yang setia, istri yang terus akan membawa suamimu ini dalam doa. Sehingga suamimu nanti akan menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang luar biasa, dimuliakan di pintu gerbang kota, akan menjadi kenamaan, amin. Karena apa? Di balik pria yang sukses, ternyata ada istri yang selalu mendoakan, menguduskan, menutupi semua kesalahan suaminya, amin. Ya, Naftali ini nanti tugasmu. Sehingga tidak heran satu saat nanti kita boleh melihat Ardi menjadi orang yang sukses, luar biasa diberkati Tuhan. Di kota ini luar biasa diberkati Tuhan karena ada Naftali yang selalu mendoakan beliau. Ya luar biasa, ini yang harus kau lakukan. Kasih akan Tuhan. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi engkau nanti tidak boleh memberhalakan segalanya dalam hidupmu. Tidak boleh memberhalakan harta bendamu lebih dari Tuhan. Tidak boleh memberhalakan anak-anakmu lebih dari Tuhan. Amin. Tidak boleh memberhalakan istri atau suamimu lebih dari Tuhan. Nomor satu siapa? Tuhan Yesus. Amin. Nomor satu harus Tuhan Yesus. Semuanya saja kita semua diingatkan hari ini. Nomor satu dalam hidup kita, Tuhan Yesus. Dan orang yang mencari Tuhan Yesus, Matius 6 ayat 33, dia ketika mencari kebenaran-kebenaran itu, maka semuanya akan ditambahkan. Dah, percaya saja. Percaya saja ketika nanti engkau cari Tuhan Yesus dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cinta kasihmu pada Naftali, Naftali kepadamu Ardi itu akan bertambah-tambah. Setiap hari, setiap bertambah-tambah setiap hari. Sampai nanti kakek-kakek, ninen-ninen itu semakin mencintai, semakin mengasihi, semakin menopang satu dengan yang lain. Amin. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, cari dulu Tuhan Yesus. Utamakan dulu. Ya, dan apa? Engkau undang dalam rumah tanggamu ini hadirat Tuhan. Ya, buka rumahmu untuk hadirat Tuhan. Dan ketika ada hadirat Tuhan, luar biasa. Engkau nanti akan menjadi indah sekali hidupmu. Ya, semakin hari bukan hanya setahun, 2 tahun, 5 tahun saja indah. Tapi setelah itu banyak enggak cocoknya. Jangan. Justru ini semakin indah, semakin luar biasa. Karena apa? Karena mengundang hadirat Tuhan dalam hidup rumah tanggamu. Kalau ada hadirat Tuhan, ada kuasa. Ya, ada kuasa di bumi ini. Ada kuasa untuk mengalahkan semuanya. Nanti halangan-halangan, rintangan-rintangan. Karena engkau undang hadirat Tuhan dalam rumah tanggamu. Itu nanti semuanya akan terantasi semua. Bahkan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada cinta kasih yang luar biasa. Itu semua akan kau alami dalam hadirat Tuhan yang indah. Ya, Naftali tugasmu berdoa terus untuk keluargamu. Untuk Ardi didoakan terus anak-anakmu nantinya. Doakan terus supaya apa? Hadirat Tuhan selalu ada. Ukupan itu selalu ada. Pujian penyembahan selalu ada dalam rumah tanggamu. Ya, itu mengasihi Tuhan. Kemudian apa? Takut akan Tuhan. Yaitu mengasihi sesama. Firman Tuhan, Matius 22 ayat 39. Dikatakan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi kalau takut akan Tuhan jelas ya, nomor satu kan Tuhan semuanya. Hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Sekarang sesama ini loh. Sesama manusia. Orang tua termasuk manusia enggak? Mertua termasuk manusia. Mertua, Naftali, Ardi. Ya. Nanti saya mau jelaskan. Kasihlah sesama manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mulai dari sekarang kau harus tahu suami-suami. Engkau harus tahu istri-istri, engkau harus tahu firman Tuhan ini. Sehingga engkau bisa menciptakan satu pernikahan yang bahagia. Di dalam Efesus 5 ayat 22.
dikatakan sampai 24, ini untuk istri, ini untuk Naftali ya. Hai istri, hai Naftali, firman Tuhan berkata demikian, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tadi engkau berjanji bahwa engkau sudah mau ya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Sekarang kalau engkau mengasihi Tuhan, tunduklah pada suamimu. Karena apa toh? Kok suruh tunduk kepada suami? Karena suami adalah kepala istri. Ayat 23. Kadang-kadang dibacakan hanya satu ayat saja. Saya tidak mau seperti itu supaya jelas ya Naftali ya. Kamu jangan mantuk. Ini untuk Naftali firmannya ya. Naftali. Jelas. Berikutnya, ayat berikutnya, karena apa toh kok tunduk sama suami? Karena suami itu sekarang adalah kepalamu, kepalanya istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi tamu tanpa suami, tidak ada kepalanya. Ya, mau kemana coba, tidak ada kepalanya. Ya, tidak bisa. Tidak bisa sempurna nanti. Tidak ada kepalanya. Makanya itu tunduklah kepada suamimu. Karena sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Seperti Kristus kepada jemaatnya. Kristus adalah kepala. Jemaat tanpa Kristus tidak bisa apa-apa. Istri adalah jemaat diumpamakan. Tanpa suami juga tidak bisa apa-apa. Suami sekarang menjadi kepalamu. Amin. Jadi imammu. Jadi Naftali, kamu bekerja, satu saat kamu juga diberkati Tuhan. Pekerjaanmu luar biasa, karirmu luar biasa. Gajimu lebih dari suamimu. Harus tunduk, tetap tunduk, taat sama suamimu, amin. Tidak boleh istri merasa lebih diberkati, tidak bisa. Ya, nanti keluargamu akan hancur kalau gara-gara lebih sellernya, lebih kedudukannya, lebih karirnya daripada suami. Tetap Tuhan bisa pakai engkau, bisa promosikan engkau, bisa ditambah-tambahkan engkau, ya lebih dan lebih lagi. Tetapi harus satu hal ini kau ingat, tetap tunduk pada suamimu. Amin. Ya, tetap dia adalah imam dan kepala rumah tanggamu. Amin. Memutuskan segala sesuatu. Decision maker di dalam satu keluarga, family. Siapa? Coba saya mau tanya. Tes ini ya. Naftali, satu saat harus memutuskan sesuatu yang besar di dalam rumah tanggamu. Yang memutuskan siapa? Iya betul, pinter. Belum diberkati aja sudah pinter. Tambah diberkati, tambah luar biasa nanti ya. Yang memutuskan decision maker. Jangan istri. Istri hanya mendukung, mendorong suami, mendoakan. Yang memutuskan tetap suami. Dia kepala rumah tangga. Ya, dia adalah imammu. Ya itu untuk istri. Pesan untuk istri ya. Satu saat nanti engkau menghadapi segala masalah dalam keluargamu. Hidup dalam doa. Ya, selalu ada bersama suamimu. Sekarang suami, Efesus 5 ayat 25. Hai suami, hai Ardi, Suryo Atmojo, ya Tuhan gitu ya. Ini firman Tuhan. Hai Ardi, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Seperti Kristus mengasihi jemaat, sudah mengurapi semua kita dengan air, Roh Kudus dan firman-Nya yang meneguhkan kita semua. Ardi, engkau harus mengasihi istrimu. Karena apa? Karena suami harus mengasihi istri, karena sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini firman. Jadi kalau kamu mengasihi istri, sama dengan kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau istrimu sehat, kamu nanti juga akan sehat. Ya, ada satu
ada satu cerita ini Bapak Ibu, bukan cerita, kesaksian kisah nyata. Satu kali ada seorang ya wanita menangis minta pertolongan doa. Dan setelah kami konseling, ternyata dia sakit levernya sakit, levernya ada virusnya. Dia kena hepatitis ya. Yang dokter katakan, wah ini kalau tidak segera diobati akan terjadi kanker hati. Wah ini parah sekali. Tetapi ketika mulai kami konseling, ternyata selain sakit penyakit itu, ternyata ada konflik di dalam keluarganya. Suaminya tidak pernah menafkahi istrinya. Suaminya bahkan selingkuh, menyelingkuhi istrinya. Suaminya, ya suami yang tidak bertanggung jawab. Suaminya suka memarah-marahi istrinya. Ya, sehingga sampai bertahun-tahun sehingga terjadi seperti itu. Kemudian satu ketika, karena terus kami dukung istri ini untuk terus mengampuni, untuk jangan kecewa, jangan akar pahit, jangan pahitan sama suamimu, kamu harus mengampuni suamimu. Yuk doa sekarang, doa berkat untuk suamimu, jangan doa kutuk, doa berkat saja. Dan setelah kami mulai tuntun dia doa berkat mengampuni suaminya, sulit sekali Bapak Ibu, tapi tetap ya harus pengampunan itu ada. Dan setelah pengampunan itu ada, doanya sekarang doa berkat, menguduskan suaminya. Dan satu ketika suaminya tabrakan. Suaminya tabrakan. Dan apa? Dan masuk rumah sakit. Dan kekurangan darah. Dan akhirnya ya setelah kejadian itu selesai, suaminya lewat dari maut, suaminya ini bertobat. Ya, bertobat, dia mengakui semua kesalahannya. Dan akhirnya dia menyadari, ya Bu, selama ini aku itu selalu mengata-ngata istriku yang tidak-tidak. Selalu kebun binatang itu pasti ada. Selalu bermacam-macam, ya dikatakan kamu seperti ini, kamu seperti ini. Akhirnya istrinya sakit. Ya, saya bilang, tidak Papa, ada kesempatan, masih ada kesempatan. Berbalik, kemudian dipulihkan lagi, kemudian mengikuti lagi pemberkatan nikah massal. Ya, diperbarui lagi. 1 Januari diperbarui lagi pernikahannya, diberkati lagi di hadapan Tuhan. Nah, sekarang hidup baru berbeda. Dan berapa bulan kemudian cek ternyata virusnya itu sudah hilang. Karena sejak saat pemberkatan itu dikatakan suaminya mulai bertobat, suaminya mulai mengasihi istrinya. Istriku yang cantik, istriku yang baik, istriku yang luar biasa. Bapak, terakhir kali kapan memuji istrinya? Ini tadi habis dandan istrinya dipuji enggak Pak? Aduh Bu, bio-bio, ayo tenan loh Bu ternyata kowe. Ya Bu, dipuji Bu. Belum? Wah, ini nanti harus dipuji. Dipuji. Ini Bapak anaknya atau saudaranya atau suaminya. Lah kapan terakhir memuji Bu? Karena Bapak kelihatan muda loh. Tak pikir adiknya atau siapa. Ya. Iya. Ini tadi sudah dipuji Pak. Oh puji hari itu, tiap hari dipuji luar biasa. Makanya yang muji kelihatan muda, yang dipuji tambah muda. Gitu ya. Kamu harus nyontoh loh, nyontoh. Sama ayah ibumu mertuamu nyontoh. Ya, supaya kamu nanti hidup luar biasa itu. Ya, karena dirimu, kamu muji istrimu termasuk muji dirimu sendiri. Kamu mengasihi istrimu termasuk mengasihi dirimu sendiri. Ya, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, kamu harus ini firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, Kolose 3:17, dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama siapa? Yesus Kristus Tuhan, sambil selalu mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi bukan dengan paksaan loh ya. Ardi jangan terpaksa nanti ya. Naftali jangan terpaksa juga. Terima Ardi apa adanya. Suka dan duka, sakit dan sehatnya. Ardi juga terima, nanti engkau akan mengikrarkan semuanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan orang tua semuanya, jemaat semua saudara-saudara. Engkau harus betul-betul meresapi ikrar janji setiamu itu. Karena itu istri, engkau hormati suamimu. Layani suamimu dengan cinta kasih dan bukan dengan paksaan. Dan doakan selalu suamimu. Dan suami, engkau akan mengasihi istrimu. Jangan jadi suami yang otoriter. Jangan jadi suami yang terus memerintah-merintah. Tetapi suami itu harus ngayomi istri. Harus melindungi istri. Dan bahkan
suami itu harus membuat damai sejahtera dalam keluargamu. Amin. Ardi ya. Sayang pada orang tua. Kemudian berikutnya sesama. Sesama bukan hanya suami istri saja, tapi orang tua dan mertua. Nah itu loh. Jangan sampai sayangnya pada orang tua saja, mertuanya ditinggalkan. Benar enggak? Benar enggak, Bu, Pak? Tak bantuin, Pak. Ya, Bu, Pak. Saya bantu hari ini. Ini firman Tuhan. Kasihlah orang tuamu. Sebab apa? Kasih orang tua itu tak terhingga. Tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak bisa. Anak saya yang besar sudah tahu akan firman ini. Ya, yaitu aku sebesar-besarnya ya beri hadiah, mungkin memberi berkat, memberi apa, tapi tidak bisa loh, Mah, Pah, aku itu membalas cinta kasih Mama Papa sejak aku masih kandungan. Sampai sekarang sudah punya anak 2. Cucu saya itu sudah 6, Bapak Ibu. Iya, anak saya yang besar itu bisa bicara seperti itu loh. Aku sejak ini belum bisa loh balas kasihnya Papa Mama sama kita. Mantu saya, dua-duanya mantu saya juga sayang pada kita semua. Jadi itu, kalau anak sayang pada orang tua, firman Tuhan dikatakan ya bahwa hai anak-anak, Kolose 3 ayat 20, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Menghormati orang tua, ya, mentaati nanti yang petunjuk teladan-teladan orang tua. Maka dikatakan indah semuanya. Supaya apa? Firman Tuhan katakan, kalau engkau menghormati orang tuamu, maka dan mertuamu ditambahkan ya. Tapi di dalam firman memang enggak ada tulisan mertua gitu, enggak ada. Ya, tetapi ini saya tambahkan orang tua dan mertua. Kalau engkau menghormati orang yang dituakan itu, maka dikatakan panjang, lanjut umurmu di muka bumi ini. Amin. Lanjut pekerjaan, lanjut ekonomi, lanjut keuangan, lanjut semuanya. Luar biasa kalau menghormati orang tua dan mertua. Ya itu dicamkan baik-baik. Nanti saling mengingatkan ya Bapak Ibu saling mengingatkan. Kalau mantunya ya atau anaknya ya lama ya tidak ke rumah ya tidak memperhatikan lagi sampai orang tua ini boleh dikatakan ya sampai kita itu nanti akan memberikan yang terbaik. Karena gini, Ardi dan Naftali, selain kasih orang tua tidak bisa kita balas karena begitu luar biasa besarnya. Juga kesempatan selagi masih ada. Ya, kesempatan selagi masih ada. Jadi mumpung masih hidup, mumpung masih bisa berjalan, mumpung masih bisa untuk memberi petunjuk, nasihat, ya dihargai, dihormati ya Ardi, Naftali. Nanti lanjut umur di muka bumi, kesempatan. Kalau sudah mati dan tidak bisa apa-apa, dan tidak bisa. Kemudian kita kirimi uangan ya, kirimi rumah, ada loh seperti itu toh. Mahal-mahal dibakar dikirimkan, tidak bisa, sudah tidak bisa. Kirimkan doa, apalagi tidak bisa. Kirimkan doa, mumpung masih hidup, diperhatikan, dikasihi, disayangi, dihormati. Ya Naftali, Ardi, oke. Dan nanti engkau akan diberi anak-anak. Mau punya anak berapa? Ini betul loh. Mau punya anak berapa Ardi dan Naftali? 1 katanya. Nanti kurang. Kapok Lombok. Ya seberapapun Tuhan berikan anak-anak. Maka pesan firman Tuhan hari ini sebelum kau diberkati. Didik anakmu itu takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan anakmu. Dan ciptakan generasi yang cinta Tuhan. Itu aja. Ya, Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, hai Ardi, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Diingatkan ya Naftali, dulu katanya Bu Ineke. Ya, jangan sakiti hati anak-anakmu. Supaya jangan tawar hati mereka. Supaya kita bisa menciptakan generasi ini, generasi penuh kasih. Bukan generasi yang brutal, tapi generasi yang penuh kasih, bukan yang keras. Tapi generasi di mana hati anak-anak kita itu tertaut pada Tuhan. Dan apapun yang kamu perbuat, Kolose 3:23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Dan Kolose 3 ayat 14 dikatakan semuanya, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih Kristus Yesus itu menyatukan dan menyempurnakan. Jangan lepas dari kasih Yesus Kristus. Kasih Kristus itu kasih agape, kasih paling sejati, kasih paling tinggi. Hari ini memang kau mencintai Naftali. Naftali mencintai Ardi dengan segala mungkin yang sudah dikenalnya. Tetapi kasih Kristus lebih di atas segala-galanya. Pakai itu untuk ngikat kamu terus. Ada 3 harus engkau ingat. Kasih Kristus sejati. Tidak bersyarat. 1 tidak bersyarat. 1 saat Naftali, waktu nanti kau mengandung melahirkan anakmu, kau akan tambah 20 kilo sampai 25 kilo. Betul enggak Bapak Ibu? Dulu saya 20 sampai 25. Saya selalu pesan sama mantu-mantu saya ya. Nanti anak saya perempuan. Ya, nanti tambah 20-25 kilo kamu masih tetap mencintai, masih gitu ya. Entah itu tambah gemuk, entah itu tambah ya tua, entah itu sudah memutih rambutnya, tetap dikatakan kasih tidak bersyarat. Tuhan Yesus mengasihi kita juga tidak bersyarat loh. Apapun kita, sebagaimanapun kita adanya, Tuhan Yesus mengasihi kita loh. Betul? Ardi kepada Naftali, Naftali kepada Ardi. Juga demikian, pada satu saat nanti suamimu, ya mungkin ada dalam kelemahannya, mungkin ada dalam kejatuhannya, tapi ingat bahwa tetap kasih itu tidak bersyarat. Ikrar nanti akan kau perkatakan, menunjukkan kasih tidak bersyarat. Yang kedua adalah kasih Allah itu adalah kasih yang menerima, bukan meminta. Ya, jadi jangan sampai nanti Naftali minta tambah terus tiap hari, tambah uang gaji, tambah uang makan, tambah terus minta terus enggak. Ardi juga minta terus. Tapi kasih itu saling menerima apa kekurangan masing-masing. Ya, kalau kelebihan pasti diterima. Tapi kalau kekurangan, ya. Jadi harus menerima kekurangan masing-masing. Seperti Tuhan menerima kekurangan-kekurangan kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Ya. Yang ketiga, menutupi banyak kesalahan. Jadi satu saat pasti manusia melakukan kesalahan, betul ya Bu ya? Orang tua juga banyak salahnya ya Bu ya? Tetapi satu saat kita harus tahu seperti Tuhan Yesus menutupi semua kesalahan kita. Salah minta ampun, minta ampun. Dia maha pengampun. Engkau dan Naftali juga demikian. Terapkan kasih agape ini. Ya, saling menutupi banyak kesalahan. Jangan justru kesalahan suami. Bicara kepada tetangga dan saudara-saudara orang tua diajak serta orang 3. Jangan. Justru rumah tangga berdua ya berdua. Diatasi ya berdua. Ya. Dan kesalahan masing-masing ditutupi. Jangan sampai keluar tahu. Ya, itu jadi 3 hal itu tidak bersyarat, menerima kekurangan dan menutupi banyak kesalahan. Yang terakhir yaitu kesukaannya adalah firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 1-3 jelas sekali bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ardi, Naftali, engkau harus terus ada dalam Taurat Tuhan, firman Tuhan, Alkitab itu menjadi basic, menjadi dasar hidup keluargamu, amin. Jadi ada baiknya, ada target setiap hari baca Alkitab 1-5 pasal. Saling mengingatkan supaya seluruh Alkitab kita tahu, sehingga kita tahu merenungkan siang dan malam dan menjadikan Alkitab firman Tuhan itu dasar hidup keluargamu. Engkau nanti akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Berarti di setiap musim dalam hidupmu nanti engkau akan terus menjadi tanaman yang berbuah dan buahnya itu lebat, berarti engkau akan menghasilkan terus. Dan apa saja yang engkau buat, coba lihat tanganmu masing-masing. Lihat tanganmu, pegang tangan istrimu. Ya, pegang berdua. Apa saja, kembangnya ya tetap dipegang. Ya, kembang tetap dipegang, tangan yang satu pegang suami pegang istri. Ingat ya, firman Tuhan, apa saja yang engkau kerjakan berdua akan berhasil. Amin. Ya, segala
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita akan memasuki prosesi dari pernikahan. Saya undang mempelai berdua untuk bangkit berdiri. Kita akan melihat mereka mengikrarkan janji. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, Ardi dan Naftali sudah melalui proses pacaran mereka, proses pengenalan mereka, dan saat ini memasuki kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan ini akan mendasari kehidupan yang baru mereka, menjadi keluarga yang bahagia. Itu sebabnya hari ini, biarlah mereka mengikrarkan janji, bukan sekedar janji palsu, janji di lidah saja. Tetapi hari ini menjadi saksi, yaitu Kristus Yesus Tuhan, Roh Kudus, Allah Bapa di surga, orang tua berdua, dan juga kita semuanya menjadi saksi ikrar janji mereka di hadapan Tuhan. Saya undang untuk Ardi dan Naftali, mungkin bisa maju ke depan, ya, dan bisa saling berhadapan, untuk mengikrarkan janjimu masing-masing, dimulai dari Ardi. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Ardi Suryo Atmojo menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Naftali Pramudita Putri yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Sekarang Naftali Pramudita Putri, engkau akan mengikrarkan janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Naftali Pramudita Putri, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ardi Suryo Atmojo yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Yesus Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketentuan Tuhan. Demikianlah janji, saya berjanji. Amin. Demikianlah Tuhan, bahwa kedua mempelai sudah mengikrarkan perjanjian mereka, dan biarlah saat ini mereka dapat saling mendukung, saling mengingatkan. Dan hari ini Tuhan Yesus, Engkau menjadi saksi bagi mereka ketika menyematkan cincin perkawinan mereka. Ardi, Naftali, engkau melihat cincin ini bentuknya apa? Kotak ya? Bulat. Cincin ini bentuknya bulat. Jadi apa itu artinya? Dan cincin ini tentu saja dari emas. Emas artinya adalah kesempurnaan, berharga. Jadi sebuah pernikahan, sebuah hubungan yang sudah diikrarkan di hadapan Tuhan adalah berharga di hadapan Tuhan. Pernikahanmu adalah kudus, suci, berharga di hadapan Tuhan. Maka terbuat dari emas, tulus, kudus, suci. Dan cincin ini lingkaran, yaitu apa? Tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Itu sebabnya sampai selama-lamanya dan selama-lamanya sampai maut memisahkan kau. Maka engkau tetap dipersatukan di dalam lingkaran yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Engkau akan disatukan dalam satu pengikatan dengan Kristus Yesus dalam ikatan yang kudus. Ayo nak Ardi, sebagai lambang cinta kasihmu, berikanlah cincin ini kepada Naftali. Puji Tuhan, haleluya. Naftali,
Cincin ini juga bentuknya bulat, sama seperti cincin yang ada di jarimu. Berarti engkau sudah, Mbak Ardi, dalam hidupmu sampai selama-lamanya. Kenakan di jari Ardi, suamimu, sampai selama-lamanya. Engkau akan terikat di dalam satu lingkaran kudus, suci, di hadapan Tuhan. Mari sekarang kau Naftali dan Ardi, terimalah berkat peneguhan nikah kudusmu di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang mengadakan pengikatan pernikahan ini dan memberkati kalian berdua. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati engkau. Engkau berdua diampuni semua dosa-dosamu. Engkau berdua dikuduskan, disucikan dulu dengan rohmu masuk ke dalam rumah tangga yang baru. Dan engkau berdua dari seluruh keturunanmu akan dilepaskan, dipatahkan, diputuskan dari setiap kutuk-kutuk keturunan. Untuk kegagalan, untuk kebodohan, untuk kemiskinan, untuk sakit penyakit, untuk perceraian. Semuanya dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau masuk dalam rumah tangga, di dalam kekudusan, kesucian bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan terimalah berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kelimpahan, berkat nama baik yang luar biasa, berkat tanah dan berkat area yang luar biasa. Diperbesar kapasitasmu oleh Tuhan. Terus Tuhan urapi dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan percaya Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani kau terima. Tapi satu hal lagi, akan nanti akan dikaruniai oleh anak-anak yang terbaik dari surga. Itu adalah milik pusakanya Tuhan. Dijaga baik-baik, dijaga milik pusakanya Tuhan yang diberikan kepadamu. Maka Tuhan, kau rapi mereka menjadi orang tua yang baik. Berikan pada berkat keturunan pada mereka, keturunan yang baik, keturunan yang dari Tuhan, keturunan yang nanti akan menurunkan semuanya. Dan kami percaya Tuhan saat ini, berkat dari Allah Bapa, berkat Putra Roh Kudus, dan berkat Yesus Kristus turun atas kalian berdua, di dalam nama, di atas segala nama. Haleluya, amin. Ardi, Naftali, setelah berkat kau terima, kau bisa kembali. Kau bisa digandeng, Aldi, digandeng ya. Dan sekarang engkau sudah menjadi suami dari Naftali, Naftali menjadi istri dari Ardi. Dan kemudian tempat dudukmu juga sudah berpindah. Engkau sekarang di kanan. Engkau sebagai pengayom, sebagai pemimpin sekarang. Dan kami dari gereja akan memberikan Alkitab dan akte nikahmu. Karena engkau sudah sah menjadi suami dan istri. Silakan duduk kembali. Dan sekarang saatnya, Ardi, Naftali, orang tua sangat penting tadi kata firman Tuhan. Maka saatnya engkau, Ardi dan Naftali, untuk minta doa restu kepada orang tuamu masing-masing. Ya, mungkin bisa ke orang tua Naftali dulu.
yang akan melepas anak perempuan ini. Memang sangat orang tua Ardi dulu, boleh ya, orang tua Ardi dulu yang melepas seorang anak laki-laki. Biarlah saat ini Tuhan yang beri kamu hikmat, minta kepada orang tua restu untuk menapaki kehidupan yang baru. Minta maaf kepada orang tua Ardi, apabila ada satu kesalahan selama engkau dipelihara oleh orang tuamu. Terima kasih Mak B yang telah membesarkanku. Misal saya selama dari kecil sampai hingga saat ini mempunyai salah yang sengaja mau tidak sengaja. Saya minta pengampunan dan doa restu. Semoga Babe Mama sehat selalu. Terima kasih B, Mak, telah membesarkanku. Ya Le, anakku Ardi, Arudita. Sing Tuhan yang memberkatimu di dalam rumah tanggamu. Kau selalu takut akan Tuhan, supaya hidupmu selalu diberkati oleh Tuhan di dalam keluarga kamu. Tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam keluarga kamu. Selalu taat di dalam melayani Tuhan. Tulus akan melayani Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Harus dipegang selalu di dalam keluargamu. Takut akan Yesus. Supaya Tuhan selalu memberkatimu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami. Ardi dan Naftali, engkau bisa minta doa restu kepada orang tua dan mertuamu, orang tua Naftali. Ibu, Pak, terima kasih selama ini udah mengajarkan kita. Kita meminta doa dan restu untuk keluarga kita kelak. Ya, langsung sungkem aja. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku.
Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kemuliaan hanya bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara mempelai berdua berserta dengan keluarga semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan minta berkat juga yang dari Tuhan, supaya semua yang direncanakan semua akan menjadikan berhasil dan berhasil. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena prosesi pernikahan dari Ardi Surya Atmojo, putra dari Bapak Ibu Kalisna, dengan Naftali Pramudita Putri dari Bapak Hartowardoyo dan Ibu Puji Handayani. Semua sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan firman-Mu sudah dibagikan. Bahkan restu kedua orang tua juga sudah diberikan. Maka hari ini, mulai saat ini Ardi dan Naftali siap untuk menghadapi kehidupan yang lebih lagi, next level. Bawa terbang tinggi Bapa, dan bawa di atas sayap Raja Walimu. Maka Tuhan, kami semua yang berempati, bahkan kami semua yang ada di tempat ini, yang ikut bersuka cita, ikut berbahagia, maka tidak luput dari berkat-berkat yang dari Tuhan. Maka arahkanlah wajah-Mu bagi kami Tuhan. Amat-amatilah jalan kehidupan kami semua. Dan kedangkanlah tangan-Mu yang penuh berkat atas kami. Supaya apa saja yang kami kerjakan berhasil. Diberkati Engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati studi mereka. Diberkati dalam setiap pekerjaanmu dan keuanganmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, ibadahmu dan kesaksianmu. Diberkatilah Engkau dan menjadi berkat. Maka pulanglah bersama dengan Allah Bapa di surga, bersama dengan Kristus Yesus Tuhan anaknya yang kekasih, dan bersama dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya, yang percaya katakan amin.